Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus pagi hari ini dalam program Bible and Coffee, kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya sebelum kita memulai sepanjang hari ini. Saya teramat yakin dan percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita ditentukan bukan apa kata orang, hidup kita ditentukan bukan apa yang terjadi di hadapan kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang pasti akan membawa kita, mengarahkan kita masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap kita untuk kembali menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita sudah diberkati melalui program ini. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan kembali melalui akun-akun media sosial kita. Karena saya percaya di hari-hari terakhir ini, masa-masa yang sukar ini, ada begitu banyak kesempatan untuk kita menginjil melalui apapun. Karena bagian kita adalah mengingatkan, bagian kita adalah menerangkan firman Tuhan, bagian kita adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan bagian dan karya Roh Kudus adalah mempertobatkan jiwa-jiwa yang masih jauh daripadanya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan secara khusus di hari yang baru, di awal minggu ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur di hari ini Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kami. Betul kami masih punya pergumulan, kami masih punya masalah. Betul tantangan yang harus kami hadapi begitu berat. Tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus ajar setiap kami. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Natal berbicara tentang kasih Allah kepada umat manusia. Natal berbicara tentang bagaimana Allah berani meninggalkan tahtanya, meninggalkan kodrat ilahinya untuk menjadi sama seperti manusia. Tujuannya satu, supaya manusia diselamatkan, supaya tidak ada manusia yang binasa. Karena itu dia datang mengambil wujud seorang hamba, saudara yang dikasih, mengambil rupa seorang hamba, agar setiap kita yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Allah menyertai kita. Allah yang mengambil rupa sebagai manusia itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Namanya Immanuel. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, dengan pernyataan firman Tuhan ini, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Berarti apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ya kan? Apapun yang menjadi pergumulan kita, ini pergumulan sakit penyakit, pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, pergumulan suami istri, pergumulan anak-anak, pekerjaan, usaha kita. Kalau kita menyadari bahwa Allah menyertai kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Tapi terlebih dahulu kita harus menyadari bahwa kita gak pernah berjalan seorang diri. Itu dulu. Amin. Sehingga akhirnya hidup kita tidak pernah merasa, aduh Tuhan, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, saya udah gak mampu menghadapi ini, saya kayak berjalan seorang diri. Kenapa ada banyak orang lemah? Kenapa ada banyak orang menyerah ketika menghadapi pergumulan? Karena merasa berjuang seorang diri.
Makanya mungkin saudara pernah dengar kata-kata ada suami-suami atau istri-istri yang bilang, aduh capek saya pendeta. Capek saya berjuang untuk membahagiakan rumah tangga saya kayak berjuang seorang diri. Lihat ya. Istri juga berkata, ya bagaimana ya pendeta, saya juga kayaknya sebagai seorang istri nggak disupport, nggak ditolong sama suami saya kayak merasa berjuang seorang diri. Karena merasa berjuang seorang diri, merasa berjalan seorang diri, merasa tidak ada yang menemani, maka manusia menjadi lemah. Tapi haleluya, puji Tuhan, kita sadar bahwa kita memiliki Immanuel, yang berarti Allah menyertai setiap kita. Amin. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, karena beberapa hari ke depan kita akan merayakan peristiwa Natal, dan beberapa minggu ke depan kita akan menyelesaikan tahun 2021. Kita percaya hal-hal yang dahsyat akan Allah buat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menyadari kita tidak pernah berjalan seorang diri. Jaminannya jelas, kalau ada masalah, ada pergumulan, itu tidak akan kita dibiarkan untuk melaluinya seorang diri. Karena ada satu pribadi yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, hari ini kita diingatkan bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena Allah menyertai kita, yang pertama, jangan khawatir karena apapun juga, melainkan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dia ada bersama-sama dalam hidupmu. Yang kedua, karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka hendaklah kita hidup penuh dengan takut dan gentar terhadapnya. Kenapa? Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Hari-hari ini yang manusia takuti hanya CCTV, saudara. Mereka lupa bahwa mata Tuhan ada, sekalipun tidak ada CCTV yang melihat kita. Tapi mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi kita, melihat kita, karena kehadirannya ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kita, Allah yang menyertai kita. Ingatlah bahwa engkau akan tetap kuat menghadapi apapun. Kenapa kita tetap kuat? Karena apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena ketika kita berserah, ketika kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, disitulah tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Ketika di situ kita melihat perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita, maka hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau ada dalam kehidupan kami, menopang kehidupan kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah pergi meninggalkan kami, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Engkau bawa setiap kehidupan kami masuk dalam pengalaman-pengalaman indah bersama-Mu. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini kami diingatkan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Karena itu kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar. Dan kami harus hidup penuh dengan kewaspadaan untuk selalu berjaga-jaga. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melihat kemenangan, kemuliaan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Biarlah kami hidup penuh dengan hati yang penuh dengan takut dan gentar akan Tuhan dalam kami melakukan segala sesuatunya, karena kami tahu mata Tuhan ada dalam segala kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga setiap hari kami terus diingatkan bahwa kami tidak pernah berjalan seorang diri. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dialah Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, Dia ada bersama saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.